bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengaku Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah satu dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tahu fungsi alarm. Alarm itu berfungsi untuk mengingatkan kita akan sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Kalau kita mau pingin bangun cepat atau pada waktu tertentu yang tepat, kita harus siapkan alarm. Ketika hidup berjalan terus bergulir dengan pelbagai macam bentuk aktivitas, rutinitas, dan pekerjaan yang sering kita lakukan dari hari ke hari, siapakah yang memberikan alarm kepada kita untuk jangan lupa? Ketika kita terus menggebu-gebu bekerja, bisa sukses dalam pekerjaan, berhasil mengumpulkan banyak harta, kekayaan, dan saldo. Pertanyaannya, siapa yang mengingatkan kita ketika Tuhan menceritakan seorang kaya yang bodoh? Siapa yang mengingatkan kita jangan terlalu menggebu-gebu, coba rem-rem. Karena ternyata hidup itu tidak tergantung pada kekayaan material. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita merefleksikan lebih jauh tentang makhluk hidup, rasanya kita manusia memang terlalu cemas dan gelisah dengan kehidupan. Coba lihat pohon-pohon yang ada. Mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya pendapatan, mereka hidup. Coba lihat burung-burung yang berterbangan. Tidak ada yang kasih makan mereka.
tapi mereka hidup. Kita diciptakan juga sebagai makhluk hidup oleh Tuhan dan memiliki harkat yang lebih besar, dan Tuhan punya perhatian yang lebih untuk kita. Mungkin ada yang masih ingat beberapa hari lalu ketika Tuhan berbicara masih di tempat ini. Jangan takut karena tidak ada satupun rambut kepalamu yang akan binasa. Burung pipit saja Tuhan jaga, apalagi manusia. Jadi kita itu terlampau cemas dan gelisah tentang besok kita dapat makan atau minum. Sebenarnya kalau kita percaya hidup itu anugerah Tuhan, maka Tuhan sudah men-settingkan semuanya akan apa yang diberikan dan dianugerahkan kepada kita. Yang pasti ketika Tuhan menciptakan dan melahirkan kita, Ia tidak menciptakan kita untuk menderita dan mati. Ia punya rasa tanggung jawab. Yang jadi masalah ketika kita merasa bahwa hidup itu bukan punya Tuhan tetapi milik kita. Kita lupa Tuhannya, kita eliminasikan Tuhan dari dalam hidup kita, dan kita berjuang seolah-olah kalau kita tidak berjuang dan tidak bekerja, kita mati, kita tidak bisa hidup. Apa yang ditampilkan dalam bacaan pertama rasanya baik juga untuk kita refleksikan. Coba sesekali mengkalkulasi iman. Jangan hanya mengkalkulasi pendapatan dan pengeluaran. Dalam bacaan pertama kita mendengar cerita bagaimana Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Nah, coba sesekali kita menghitung seberapa dalam iman kita. Pernah kita punya waktu untuk berpikir dan menghitung seberapa dalam iman kita? Pasti tidak pernah kita berpikir ke sana. Tapi kalau kita menghitung pendapatan, sangat jeli dan lihai. Bahkan tidak boleh kekurangan sedikit pun. Bapak Ibu, biasanya ketika kita makin mengumpulkan banyak dan punya banyak, ada sebuah perasaan yang akan muncul di dalam jiwa dan diri kita. Tidak pernah merasa cukup. Semakin kita mengumpul, semakin kita merasa kurang. Dan inilah yang dimaksudkan dengan ketamakan. Maka Yesus bilang, berjaga-jagalah dan hati-hati atau waspadalah terhadap ketamakan. Nanti kalau lihat di kamus, definisi ketamakan itu rasa ingin untuk memiliki barang atau materi yang banyak. Rasa ingin. Jadi pernah saya mengatakan kepada kita untuk mendefinisikan ulang hidup, bahwa kita itu punya kebutuhan hidup, namanya primer, sekunder, dan tertier. Dan kita sudah belajar itu di ilmu ekonomi. Maka realnya kebutuhan kita itu terbatas dan hampir semua bisa kita kejar. Tapi ketika kita punya keinginan lebih, maka kita lupa bahwa sebenarnya yang kita butuhkan sudah cukup. Nah, inilah penyakit ketamakan. Ketika kita mengingini lebih, padahal kita tidak terlalu membutuhkan itu. Maka hiduplah dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Hidup dengan keinginan akan membuat kita punya banyak mau. Dan ketika kita punya banyak kemauan, itu yang mendesak kita harus bekerja lebih, harus lembur. Kenapa? Banyak maunya. Dan hidup kita adalah mengejar supaya keinginan kemauan itu terpenuhi. Padahal kebutuhan sudah cukup. Jadi ini soal rasa. Rasa cukup dengan apa yang sudah ada. Dan Bapak Ibu, tidak akan pernah kita punya rasa cukup dengan apa yang sudah ada kalau kita tidak pernah menyadari kalau hidup itu anugerah Tuhan. Kalau kita percaya bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, kita pasti akan menerima kenyataan bahwa hari ini kita dapat 10.000 cukup. Yang penting itu membuat kita bisa makan dan hidup. Dan saya rasa ketika itu pun kurang, Tuhan tahu caranya memberikan kita hidup. Bisa cross check dengan orang-orang yang kadang-kadang dalam hidup kita ada yang kita lihat, kok dia rajin sekali kegiatan KBG, rajin sekali kegiatan lingkungan, aktif dalam hidup menggereja dan berparoki. Sementara itu ada orang lain yang hampir tidak ada waktu untuk terlibat di KBG, di lingkungan, atau hidup menggereja.
coba diukur kebahagiaan. Apakah mereka lebih bahagia karena lebih banyak bekerja dan mengumpulkan, atau orang yang aktif itu lebih bahagia? Saya rasa kita tanya kepada orang-orang yang, atau kita sendiri yang selalu punya waktu untuk ikut misa. Kenapa kita gemar sekali paksa ikut misa kalau kita tidak menemukan sesuatu yang lebih dari yang kita temukan di tempat kerja? Jadi kalau burung pipit dan tumbuh-tumbuhan saja diberikan kehidupan oleh Tuhan tanpa mereka punya pekerjaan, apalagi kita manusia? Yang jadi masalah Bapak Ibu, bukan karena Tuhan tidak perhatikan kita. Kita tidak menjalani hidup dengan keyakinan dan iman bahwa biarkan Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Tuhan adalah penyelenggara dan pemilik kehidupan, dan hidup adalah anugerah Tuhan. Kalau kita percaya bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, maka kita pasti akan selalu membiarkan hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau kita membiarkan hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau, tidak usah takut. Yang penting buka hati kepada Tuhan, beri diri untuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, seringkali terjadi dan saya menemukan ketika orang itu selalu memberi diri untuk Tuhan dan gereja, dan pada saat yang sama ia mengalami kesulitan dan ia tidak tahu harus berbuat apa lagi, justru pada saat itu Tuhan datang dengan cara Tuhan sendiri yang kita tidak tahu. Bisa saja ada yang menawarkan bantuan, atau bisa saja ketika kita pinjam orang kasih saja. Itu kan cara Tuhan bekerja. Jadi kalau Tuhan bilang dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan kata-kata hoax, ini bukan kata-kata palsu, ini benar. Yang penting kita percaya. Masih ingat ceritanya Pak Wardi yang dulu pernah saya ceritakan? Bagaimana dia sebagai seorang guru di Marsudirini harus membiayai kuliah 3 orang anak. Dia tetap hidupkan. Ketika ada KPP, dia datang layani tugas di Prodiakon. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Bandingkan dengan orang yang terus memburu pendapatan sampai lupa Tuhan dan gereja. Apa mereka punya kelebihan? Mungkin kita lihat mereka punya kekayaan yang numpuk, tapi apakah mereka bahagia? Belum tentu Bapak Ibu. Seperti yang sering saya katakan, kebahagiaan itu milik Tuhan. Dan kalau mau bahagia, harus dekat dengan Tuhan. Harus baca sabda Tuhan. Harus hidup dengan sabda Tuhan. Karena setiap sabda Tuhan itu sabda bahagia. Masih ingat apa kata Yesus kepada seorang ibu yang haus akan kebahagiaan dan menemukan Yesus sebagai seorang anak yang hebat? Dia bilang apa? Berbahagialah engkau, berbahagialah ibu yang mengandung dan melahirkan engkau. Yesus bilang apa? Sorry ibu, yang berbahagia itu bukan ibu yang mengandung dan melahirkan saya, tapi mereka yang mendengarkan dan melakukan sabda Allah. Kita mau bahagia? Jangan pernah jauhkan diri dari Tuhan. Kita mau bahagia? Sisihkan waktu untuk mendengar sabda Tuhan. Sudahlah kalaupun kita tidak melakukan, ya itu urusan lain. Tapi yang paling penting, buka hati untuk biarkan Tuhan berbicara di dalam diri kita. Kita mau bahagia? Seringkali saya bilang, cintai misa dan datang misa. Karena misa adalah saat di mana kebahagiaan itu secara konkret dianugerahkan Tuhan kepada kita lewat sabdanya, lewat tubuhnya yang kita terima. Bapak Ibu, waspadalah dan hati-hatilah terhadap ketamakan. Ketamakan artinya kita punya rasa ingin yang lebih untuk materi, padahal kita tidak mampu mendapatkannya. Dan banyak orang stres dalam hidup karena ia tidak menggapai apa yang ia inginkan, walau secara material ia sudah cukup. Semoga Tuhan memberkati kita. Jangan lupa, hiduplah sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Karena ketika kita punya banyak keinginan dan tidak tercapai, kita bisa stres. Dan yang paling penting itu begini, kita boleh banyak ingin dan rencana, kalau Tuhan ambil nyawa, kita mau buat apa? Seperti orang kaya yang bodoh dalam Injil.